kita butuhkan lemak paling banyak 60 sampai 100 cc lemak yang kita ambil. Dari 60 sampai 100 cc itu sudah terdapat 200 juta. 200 sampai 300 juta sel. Saya bersama Dr. Yanti sekarang ini, cantik kan? Dan bajunya bagus dan cantik semua. Dan Dr. Yanti ini membuka klinik stem cell di Surabaya, tetapi bekerja sama dengan Global Stem Cell dari Amerika. Ini bagi saya baru, karena Anda tahu saya sudah menjalani stem cell lebih dari 12 kali sejak mungkin 10 tahun yang lalu, tetapi ternyata terus ilmu ini berkembang, dan saya menemukan Dr. Yanti ini hebat sekali, berani membuka klinik stem cell di Surabaya, tetapi memang nanti akan membuka juga di seluruh Indonesia, karena bendera Global Stem Cell dari Amerika ini ada di tangan Dr. Yanti. Selamat bisa berhasil merangkul Amerika dibawa ke Indonesia, dan nama klinik ini Dr. Yanti Klinik, ya. Iya. Dan ini ada Beyond Treatment. Jadi ceritanya Dr. Yanti ini sudah membuka klinik kecantikan sejak tahun 2010. Jadi ya 2010. Berarti sudah hampir 12 tahun. Kemudian berkembang, akhirnya berkembang ke stem cell. Kenapa Dr. Yanti berkembang ke stem cell? Baik Pak Dahlan, saya mau jelaskan dulu kenapa sih, soalnya saya mau buka untuk pelayanan mengenai autologous stem cell. Yang kita bicarakan ini stem cell dari tubuh kita dulu, tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu saya kepingin mereka itu teredukasi gitu. Apa sih sebetulnya stem cell atau sel punca itu? Kadang kan berbagai berita di media, kemudian juga berbagai berita pun juga yang memang tumpang tindih ya, yang akhirnya masyarakat tuh bingung gitu loh. Apa sih sebetulnya stem cell? Ada yang bilang dari kambing, iya, dari janin, iya, apel kan gitu, ya kan? Jadi yang kita mau edukasi ke masyarakat yang namanya stem cell itu dari selnya sendiri, sel tubuhnya sendiri, ya. Manusia. Memang zaman dulu Dr. Yanti itu mula-mula dikembangkan memang ada yang dari binatang, ada yang dari janin dan seterusnya. Tapi rasanya belakangan ini orang sudah tahu bahwa kalau mau stem cell ya harus dari selnya sendiri. Ya, dan yang dilakukan Dr. Yanti ini nanti dari sel sendiri itu diambil dari bagian badan yang mana? Baik. Jadi kita akan mengambil untuk stem cell yang terbaik itu ternyata banyaknya di mana? Oh, ternyata itu di lemaknya gitu. Di lemak kita sendiri. Lemak kita. Terus yang kedua tuh di mana? Oh, di sumsum tulang, ternyata buahnya di situ. Asal kita tahu cara pengambilannya yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan stem cell yang baik juga, tentunya dengan teknologi gitu. Tidak bisa ngambil-ngambil gitu aja, ada teknologinya. Seperti itu. Nah, lemak dari daerah bagian tubuh yang mana yang diambil? Iya. Kalau kita bilang untuk lemak yang terbanyak, biasanya daerah perut, Pak Dahlan. Di pusar, di bawah pusar, di atas pusar, di samping pusar? Baik, pas di bawah pusatnya. Oh, di bawah pusat. Iya, di bawah pusat, di area situ kita akan dapatkan lemak yang terbanyak. Adapun juga beberapa kasus tertentu, orang-orang tertentu ternyata di atas pusar yang banyak juga. Oh, dilihat dulu. Iya, kita lihat yang terbanyak itu di mana antara bawah. Ada nggak bedanya orang gemuk dan orang kurus? Lemaknya baik mana? Oh, baik. Iya, baik. Saya jelaskan dulu, kalau untuk orang gemuk memang lemaknya banyak, tapi kita tanya juga, kita harus tahu juga kualitas si gemuk ini hidup ke lifestyle-nya bagus gak gitu. Kalau dia lifestyle-nya nggak bagus, tentunya yang dihasilkan daripada stem cell di lemaknya dia juga biasanya tidak terlalu bagus dan tidak terlalu juga yang banyak banget. Sebaliknya dengan orang yang kurus gitu, yang memang dia lifestyle-nya bagus, biasanya malah dia punya stem cell di dalam lemak itu malah jauh lebih bagus. Jadi orang kurus pun punya lemak ya?
orang kurus tetap mesti ada lemaknya Pak Dahlan ya. Yang cukup bisa diambil. Kan Ya. kita nggak butuh banyak. Oh, Kita berapa butuh banyak? aja sekitar 60 sampai maksimal 100 cc. Kalau memang lifestyle-nya dia bagus, itu bisa menghasilkan sekitar 300 juta Biarpun dia kurus. sel-selnya. Iya, walaupun dia kurus. Laki-laki sama perempuan lemaknya bagus mana? Depend relatif tergantung Depend ya. iya daripada lifestyle-nya. Ya. Nah, Baik. zaman dulu Iya. Dokter Yanti waktu saya pertama-tama mengerjakan stem cell itu kan lemak saya di perut diambil tapi dengan cara dilukai gitu. 1 cm kali 1 cm begitu, kemudian diambil lemaknya, kemudian diternakkan, katakanlah begitu. Nah, apakah ini nanti juga dirobek gitu, juga diiris gitu? Baik. Jadi untuk yang akan kita lakukan dengan teknologi dan training dari ISSCA agak berubah karena memang ISSCA, iya CA International Society of Stem Cell Of the Stem Cell. Application. Ya, jadi ini saya termasuk dari 33 dokter untuk anggota ISSCA, di mana saya dikasih board untuk eksklusif board. Di seluruh dunia total ada 55, saya kebetulan di urutan 33. Wah, sebagai selamat. anggota. Terima kasih. Selamat. Bangga sebagai orang Indonesia. Terima Ya. kasih Pak. Nah, Dokter Yanti, ini kan saya dulu waktu menjalani stem cell itu kan diambil lemaknya, kemudian diproses selama 1 minggu, kemudian baru disuntikkan kembali ke badan saya. Nah, apakah di tempat Dokter Yanti juga begitu? Baik, untuk di tempat kami kita menggunakan yang namanya SWF Pak. Tetap aja prosedurnya lemaknya kita ambil juga, ataupun juga kita lihat di sumsum tulang gitu. Sementara kalau memang yang terbanyak kita lihat lemaknya sedikit, kita ambil di sumsum tulang. Tapi kalau lemaknya banyak tetap kita ambil di daerah perutnya. Kemudian untuk pengaplikasian sudah dengan tidak menggunakan lagi robekan. Kita hanya melubangi dengan tidak diiris lagi ya? Tidak, iya. Karena kita butuhkan sedikit aja. Kita butuhkan lemak paling banyak 60 sampai 100 cc lemak yang kita ambil. Dari 60 sampai 100 cc itu sudah terdapat 200 juta. 200 sampai 300 juta sel. Iya. Asal memang kita lihat juga kualitas dan lifestyle dari pasien kita ini memang lumayan bagus. Kalau dia terlalu banyak complicated dengan disease sakit, memang agak berkurang. Prosesnya berapa lama? Berapa hari? Untuk prosesnya nggak berhari-hari, hanya kita membutuhkan waktu 3 jam karena kita nggak ternak selnya, kita nggak biak. Karena di SWF itu selnya hidup semua, jadi kita nggak perlu. Jadi sel segar itu ya? Iya, jadi sel hidupnya, sel terapinya itu. Tapi kan diproses, ada beberapa step yang harus kita jalani. Karena kita pisahin dulu, mana sih sel yang dari lemak, kemudian kita pisahkan lemak dengan stem cell, itu ada tekniknya. Kemudian juga kita akan memberikan support berupa nutrisi, protein kepada selnya untuk dikasih makan di inkubatornya. Setelah itu baru nanti kita milih di mikroskop, mana sih selnya yang paling gemuk itu, paling bagus, subur, paling sehat, paling sehat itu. Baru kita lihat, kurang lebih misalnya ada 200 juta. Yang 100 ini selnya gepeng-gepeng, selnya tidak sehat. Kita take down sel yang 100 juta, kita ambil yang 200 juta, baru kita masukkan ke tubuh pasien dengan teknik intravena atau dengan infus. Jadi ngambilnya cuma disedot begitu, sedikit. Iya. Kemudian diproses. Prosesnya ada di klinik ini? Ada alatnya? Iya, alatnya semua memang teknologi ya kita bilang. Iya. Terus memasukkannya pakai suntikan? Iya, kita injeksi. Bisa juga berapa tabung injeksi? Untuk tabungnya kita pakai sekitar 1 tabung sudah cukup. Itu mewakili dari 200 sampai 300 juta sel. Itu. Ya. Nah, kalau yang saluran darahnya kecil?
saluran darahnya kecil kita bisa infus. Oh, bisa juga kita bisa infus, iya. Nah, Dokter Yanti ini menarik sekali karena awalnya adalah klinik kecantikan, dan tentu sebagian terbesar orang melakukan stem cell sebenarnya kaitannya juga dengan kecantikan atau kesehatan, karena supaya tetap kelihatan muda. Betul, karena selnya sekali. diperbaharui terus, Iya. begitu. Dan karena itu dari klinik kecantikan ke stem cell menurut saya masih dalam satu jalur gitu. Cuma hebatnya itu kok punya pikiran dari klinik kecantikan ke stem cell, kemudian mendalaminya di mana? Atau siapa sebetulnya yang menstimulir bahwa berkembang dong ke stem cell, itu siapa? Iya, baik. Jadi pertama itu saya sudah mulai ya, saya meriset gitu ya, itu sudah 10 tahun yang lalu padahal, bukan dari baru-baru sekarang. Saya lihat quality time ya, orang tua itu kok hidupnya sakit-sakitan aja gitu. Ya kan mereka kok gak sehat gitu loh. Saya kepingin kalau orang di usia lanjut tapi mereka tetap segar, tetap bugar. Berkaitan juga dengan di klinik gitu loh, klinik kecantikan. Karena ibu-ibu nih yang datang ke tempat kita ini, ya memang mereka tuh kepingin pokoknya mukanya nggak boleh kelihatan tua, nggak boleh ada keriputnya, ya nggak boleh ada turun kulitnya sampai turun atau shaggy, nggak mau gitu. Tapi saya mikir-mikir juga, lah kalau kulitnya kenceng tapi ibunya maaf ya soge, maaf ya kaya penyakit, ngapain juga itu. Makanya kan saya pikir, nah ini kan nggak total out gitu loh. Jadi nggak jangan hanya wajahnya tok tong yang muda. Iya, betul. Tapi juga harus seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya gitu. Dan itu dengan stem cell. Dengan stem cell. Karena merata. Iya. Iya. Nah, kan dulu lulus dokter di UWK Surabaya. Iya. Kemudian dari situ belajar di bidang kecantikan dan stem cell di mana saja? Iya, pertama saya belajar itu di Jepang. Iya, saya belajar dari Society Stem Cell di Jepang dengan perhimpunannya. Kemudian setelah itu saya belajar dari Oxford juga, tapi di short kursusnya di Oxford University di London. Di London. Ya, kemudian the latest saya belajar di Global Stem Cell Group. Ya, jadi 3. Di mana itu? Itu saya belajarnya di Belgium. Oh, di Belgium. Iya, saya belajar di sana. Jadi mengenal Global Stem Cell di Belgium itu. Di Belgium, iya. Sebetulnya saya pingin compare aja sih tekniknya Jepang kayak apa. Saya kepingin aja compare juga. Mendalami juga tekniknya Jerman. Iya, Jerman juga saya mulai belajar juga di sana. Tapi saya lebih suka belajar dengan Global Stem Cell Group. Kenapa? Aplikasinya itu lebih the latest teknologi, terus lebih simple gitu loh. Tidak perlu 1 minggu. Iya, betul sekali. Cukup 2-3 jam. Iya, betul sekali Pak Dahlan. Tadi Dr. Yanti saya kan dipertemukan tadi dengan pemilik perusahaan Global Stem Cell dari Amerika. Tadi sempat ngobrol, menyenangkan, dan ternyata dia punya perusahaan ini di seluruh dunia, dan dia orang Miami. Kebetulan saya sering ke sana, jadi tadi ngomong-ngomongnya juga ketemu, dan beliau juga punya adik kandung wanita menjadi ahli stem cell dan juga datang ke klinik ini. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan beliau itu, sehingga saya dapat ilmu baru. Nah, Dokter Yanti sendiri ini kan kalau dari logatnya ini orang mana aslinya? Orang Nusantara sih, campur-campur. Sudah orang Nusantara ya? Iya. Orang tuanya Sidoarjo. Iya. Tapi lahir di Ambon. Lahirnya di Ambon. SMA di Ambon. SMA-nya di Ambon. Kuliahnya di Surabaya. Sampai sekarang ya jadi KTP penduduknya Surabaya. Nah, apakah di bidang kecantikan ini memang sudah panggilan hidupnya sejak kecil? Sejak remaja lah, katakanlah begitu. Baik. Memang saya dari kecil itu memang seneng sekali merias wajah teman-teman saya gitu loh. Saya teman SMA? Teman-teman SMP, teman-teman SMA, seneng gitu kalau kumpul-kumpul datang ke rumah saya make upin mereka, mereka seneng gitu.
Kemudian pokoknya senang aja, pokoknya ngelihat orang cantik itu saya suka gitu loh. Kalau orangnya kurang cantik saya panggil, saya make upin gitu, supaya mereka kelihatannya cakep gitu. Ya setelah. Jadi teman-teman SMA mau tampil. Iya, saya yang memang khususnya mendandani mereka. Iya. Misalnya teman-teman SMA itu tampil di mana? Mereka ikut sebagai cheerleader, membawa tim-timnya. Mereka punya basketball timnya, saya yang bagian make upnya. Jadi gitu. Cheerleadernya itu. Kalau tapi pernah jadi cheerleader? Enggak pernah. Make upnya iya, aja. Make upnya aja. Iya. Kalau baju begini desainnya siapa? Desain sendiri? Kalau baju ini ada desainer yang desainin, tapi saya bilang desainnya karena saya sudah lama ndak kecimpung lagi karena sudah sibuk sama jadi dokter gitu, jadi sudah sibuk. Tapi dulunya suka mendesain suka baju banget. Iya, tapi yang ngerjain ada teman saya, tapi saya minta konsepnya dari saya. Terus jadinya begini bajunya. Iya. Jadi ini untuk stem cell yang dengan global stem cell ini, kliniknya ada di mana aja? Kita ada 5 klinik. Kalau yang di Surabaya kita ada 2. Oh, di Surabaya aja ada 2? Ada 2. Kebetulan memang kita... Ini Jalan Ambengan yang ini, ya kan? Iya, Jalan Ambengan ini dekat pusat sekolah favorit SMA 5 dan SMA Komplek ya. Iya, SMA terfavorit di Surabaya. Terus satunya lagi di? Satunya di Yosodipuro nomor 12. Yosodipuro itu daerah mana ya? Di Ponorogo. Oh, daerah Ponorogo. Di situ, kemudian satu lagi di Jakarta, kemudian satu juga di Bali dan satu juga di Bandung. Total kita punya 5 outlet di seluruh. 5-5-nya ada labnya? Sementara labnya baru di Surabaya. Nanti 6 bulan lagi baru kita set up ke Jakarta, Bali dan Bandung. Karena ini kita rilis dulu pertama di sini, Surabaya di Ambengan. Ini tepatnya berapa hari yang lalu rilis ini? Ini kita rilisnya dari hari ini sih kita hari baru ini. rilis. Hari ini berarti hari apa ini? Hari Senin? Hari Senin. Tanggal 25. 5 April. Iya. Wah, ini hari pertama. Hari pertama. Ya. Terima kasih Dr. Yanti dan sama-sama Pak Dahlan. Ini sekarang ada berapa ahli di sini? Iya, jadi ini kita ada 2 ahli. Satu Dr. Mariska sendiri, dia sebagai direktur medis untuk Global Stem Cell. Kemudian ada satu lagi Dr. Sali. Dr. Sali ini trainer stem cell from Turkish, dari Turki. Oh, dari Turki. Iya, kita ada 2. Ada di sini. Iya, beliau kebetulan masih di sini. Oh, ini ada hubungan dengan Turki ya? Iya, karena memang Global Stem Cell ini mereka berkembangnya itu memang pesat sekali, sementara baru 25 negara. Di Indonesia ini saya jadi yang ke-26. Di Turki termasuk yang besar ya? Di Turki termasuk yang besar karena Turki ini mewakili negara-negara Timur Tengah yang lain. Di Iran, kemudian juga di Dubai, kemudian juga di Qatar. Tapi senternya ini di Turki. Di Turki, di Istanbul? Di Istanbul, ya. Makanya dokter terbaik trainernya, Dr. Sali, kita datangkan dia ke Indonesia, mendidik dokter-dokter di sini. Iya, jadi tujuannya ini supaya standarisasi internasional standar aplikasi stem cell kita sama dengan di luar negeri, distandarkan. Pakai standarnya global stem cell. Betul sekali Pak. Pernah berkunjung ke kliniknya Global Stem Cell yang di Istanbul? Saya nanti bulan 6, bulan Juni ini karena mereka juga ada kongres untuk seluruh negara Timur Tengah mengadakan pertemuan Global Stem Cell. Saya diundang juga dari Dr. Sali, beliau sebagai tuan rumah di Turkis. Tadi waktu saya ketemu dengan pemilik perusahaan Global Stem Cell ini, beliau juga cerita bahwa men-stem cell Mike Tyson dan beberapa atlet yang terkemuka di Amerika, sehingga saya terus terang terima kasih Dr. Yanti bahwa Dr. Yanti bisa mengundang ahli Amerika ke sini dan bisa mendidik dokter-dokter Indonesia untuk memperdalam stem cell lewat Global Stem Cell. Baik Pak. Satu lagi Pak Dahlan, saya kepingin atlet-atlet bukan saja Mike Tyson, atlet kita juga bisa harus kayak Mike Tyson gitu. Jadi saya kepingin supaya atlet-atlet kita pun juga bisa melakukan
stem cell di kita, Pak, di klinik kita. Kita akan support dari atlet-atlet Indonesia. Jadi biar mereka juga benar-benar juga punya kualitas dari Fisiknya kesehatan fisikanya benar-benar baik dan mereka bisa bertarung itu bisa juara. Saya Apakah menurut Dokter Yanti, iya, masyarakat Indonesia khususnya Surabaya, nanti Jakarta, Bandung, Bali, itu sudah bisa menerima stem cell sebagai jalan untuk regenerasi sel itu? iya, sementara ini kita harus edukasi karena mereka banyak nggak ngerti gitu. Kita harus edukasi. Memang beberapa pasien-pasien kita yang sudah sering stem cell-nya di Singapura, Di Jerman. stem cell-nya di Jerman, gitu. Mereka ketika tahu kita ada global stem cell di sini, datang itu semua ke sini, Pak Dahlan. Jadi sudah ada ya global stem cell di Indonesia. Iya, di Surabaya pertama ada 4 customer kita yang sudah stem cell di Jerman. Besok mereka melakukan stem cell di klinik kami. Hebat ya. Terima kasih Dokter Yanti. Terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan maju dan terus berkembang. Terima kasih, dan Pak Dahlan. dokter-dokter Indonesia juga belajar banyak untuk menjadi pelaku stem cell ini. Terima kasih Dokter Yanti. Sama-sama, terima kasih Pak Dahlan atas kedatangannya.